Yo William. Tugas Tuan Baron dan Black. Yo William tampak dengan tegak di balkon paling atas di kampus tempatnya menuntut ilmu. Dengan sebelah kakinya menginjak railing balkon tersebut, dia kini memperhatikan para mahasiswa yang tampak lalu lalang di bawah. Pemuda itu kini mengeluarkan ponselnya lalu mulai mencari nomor kontak kemudian melakukan panggilan. Tut, tut, tut. Sejenak dia menunggu sebelum panggilan itu terhubung. Dan tak lama kemudian, "Halo, Tuan Muda." Terdengar suara seorang lelaki di seberang sana. "Tuan Baron, aku ada pekerjaan untukmu yang harus kau kerjakan secepatnya," kata Yo langsung mulai ke inti pembicaraan. "Silahkan Anda memberi perintah, Tuan Muda," pinta Tuan Baron. "Sebelumnya, aku ingin bertanya kepadamu. Apakah kau kenal dengan orang-orang yang menamakan dirinya kelompok Kryptonite?" Tanya Yo kepada lelaki bernama Tuan Baron itu. "Kryptonite? Apakah mereka mengganggu Tuan Muda?" Tanya Baron mulai serius. "Benar. Aku ingin tahu. Siapa yang menjadi tuan kepada kelompok ini?" Tanya Yo sambil melirik ke kiri dan ke kanan. "Tuan Muda, kelompok Kryptonite ini adalah sekumpulan gangster yang sengaja dipelihara oleh keluarga Clifford. Mereka ini dulunya hanyalah sekumpulan preman yang dipekerjakan untuk memperkuat keamanan keluarga itu dan untuk menjadi ujung tombak bagi keluarga Clifford jika ada masalah," kata Tuan Baron menjelaskan. "Ternyata begitu. Oh ya, Tuan Muda. Mengapa Anda bisa terlibat bentrok dengan mereka?" tanya Tuan Baron. "Hanya masalah sepele. Duff Clifford kalah saing dengan kami di malam perayaan hari ulang tahun salah satu primadona kampus. Jadi, mereka mencegat kami di jalan bersama dengan putra dari keluarga Morales. Apakah Anda kenal dengan Tuan Morales ini?" tanya Yo sekaligus menjelaskan permasalahan yang membuat dia bentrok dengan anggota Kryptonite. "Oh, saya tahu keluarga Morales. Mereka adalah pengusaha furnitur di kota ini, Tuan Baron. Ketahuilah bahwa keluarga Clifford telah menyerang perusahaan milik keluarga Morales ini. Aku ingin Anda berinvestasi di perusahaan keluarga ini. Kucurkan saja dana sebesar $240.000 ke dalam perusahaan itu. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Clifford ini nantinya," kata Yo memberi perintah. "Perintah akan saya laksanakan, Tuan Muda. Tapi, bagaimana dengan Kryptonite ini? Apakah Anda menginginkan agar kami menyerang komplotan ini? Jangan libatkan diri Anda, Tuan Baron. Kelompok ini terlalu sepele bagiku. Suruh saja anak buahmu yang tidak terkenal untuk mengetahui di mana saja kelompok ini sering berkumpul atau berkunjung. Paling lambat Anda harus memberitahu kepadaku pukul 9 malam ini. Setelah itu, besok Anda dengar saja beritanya," kata Yo. "Jangan, Tuan Muda. Saya tidak berani membiarkan Anda melabrak kumpulan itu sendirian. Sebaiknya, Anda membawa anak buah kita. Saya akan mengerahkan setidaknya 1.000 orang untuk bersama dengan Anda," kata Tuan Baron melarang Tuan Mudanya itu untuk melakukan balas dendam sendirian. "Hahaha. Apakah perlu seramai itu, Tuan Baron? Apakah Anda tahu berapa jumlah anggota kelompok Kryptonite ini?" tanya Yo ingin tahu. "Ramai juga, Tuan Muda. Diperkirakan bahwa mereka ini memiliki anggota sekitar 5-6 ribu orang," jawab Tuan Baron. "Oh, baiklah. Sekali lagi aku katakan,
bahwa Anda jangan terlibat. Aku memiliki cara untuk itu. Yang harus Anda kerjakan adalah mencari tahu tempat anggota mereka ini sering berkunjung. Selebihnya, serahkan kepadaku. Tapi, Tuan, ini perintah. Bentak Yo yang sudah mulai kesal. Baik. Baiklah, Tuan Muda. Beri kabar paling lambat pukul 9 malam ini. Tut. Yo langsung mengakhiri panggilan. Setelah selesai melakukan panggilan kepada Tuan Baron, Yo langsung melakukan panggilan lainnya pula. Halo Tuan Muda, Senior Black. Aku menginginkan para prajurit dari Tiger Sham. Berangkatkan mereka dari Star Hill ke Quantum City seramai 1000 orang. Katakan kepada Paman Harry bahwa aku memerintahkan kepadanya untuk memimpin rombongan itu. Setelah tiba di Quantum City, segera tunggu aku di Top Villa, tepatnya di Highland Park. Jangan lupa untuk menarik R4 untuk ikut serta. Kata Yo memerintahkan. 1000 orang tentara bayaran dari organisasi Tiger Sham. Apakah Anda mendapat masalah di sana, Tuan Muda? Tanya Black yang terkejut mendengar tiba-tiba Tuan Mudanya itu meminta orang-orang dari Tiger Sham untuk dikirim ke Quantum City. Kelompok Tiger Sham adalah kelompok tentara bayaran yang dididik untuk misi-misi tertentu. Kelompok ini didirikan puluhan tahun yang lalu oleh seorang mantan intelijen di Kesatuan Komando, bernama Tuan Sham. Setelah Tuan Sham ini pensiun, organisasi Tiger Sham ini diserahkan kepada Jerry William dengan Harry dan Black adalah wakilnya. Namun, setelah token lencana kepemimpinan dipegang oleh Yo, maka secara alami, dialah kini yang mengetuai organisasi tentara bayaran yang anggotanya tidak lebih dari 10.000 orang ini, namun sangat berbahaya jika sudah bergerak dalam menjalankan misinya. Senior, aku ingin mengaduk air kolam di Quantum City ini. Segera sampaikan perintahku. Anda tahu sendiri bahwa aku tidak akan mengusik siapapun sebelum aku diusik. Kini, aku sudah diganggu. Maka, hukuman bagi orang-orang yang menggangguku adalah mabuk darat. Kata Yo sambil menggeram. Baiklah, Tuan Muda. Apakah Anda juga menginginkan agar orang-orang dari Dragon Empire juga diikut sertakan? Jika Anda ingin, sebut saja berapa jumlahnya. Kata Black menawarkan. Tidak, Senior Black. Cukup orang-orang dari Tiger Sham saja. Aku tidak ingin kedatangan anggota organisasi Dragon Empire akan menarik perhatian orang-orang di kota ini. Dragon Empire bukan untuk urusan seperti ini. Biarkan mereka beristirahat dulu untuk urusan yang lebih besar. Kata Yo. Saya akan mengatur semuanya untuk Anda, Tuan Muda. Termasuk 4 wanita Anda, kata Black. Baiklah, Senior. Lakukan segera dan aku akan menunggu kedatangan mereka bersama dengan Paman Harry, kata Yo lalu segera mengakhiri panggilan. Kalian telah membuat kesalahan dengan mengusik anak harimau. Aku tidak memaafkan orang yang telah menggangguku dan kalian akan tahu sendiri bagaimana aku membalas setiap perbuatan kalian. Kita lihat saja. Kata Yo dalam hati. Kini dia hanya melihat ke bawah di mana Tai dan Silas tampak sedang diejek oleh Darren dan Dillon. Sekumpulan badut sialan. Kalian terlalu kecil untuk dimakan. Hanya mengotori gigiku saja. Tapi jika tidak diberi pelajaran, kalian akan semakin menindas orang-orang yang lemah. Mungkin jari setanku ini akan memberikan efek jera kepada kalian,
kata Yo lalu segera mengeluarkan 2 butir besi bulat dari dalam kantong celananya. Dan tak lama kemudian, wus, wus. Kini, tampak kedua orang yang membuli Silas dan Tai meringis kesakitan sambil memegangi kening mereka yang berubah warna menjadi kebiruan. Setelah melemparkan senjata bola besi sebesar isi kacang tanah tersebut, Yo pun segera berlindung di balik dinding agar tidak terlihat. Hal ini yang membuat Darren dan Dillon hanya bisa celingukan mencari dari mana sumber benda keras yang menghantam kening mereka barusan. Bersambung. Episode sebelumnya. Serangan keluarga Clifford terhadap keluarga Morales. Episode berikutnya. Yo diganggu lagi. Yo William. Yo diganggu lagi. Bosan berada di balkon tingkat paling atas di kampus tersebut, Yo pun akhirnya bergegas menuruni tangga kemudian berjalan menuju lift yang akan mengantarnya turun ke bawah. Setelah keluar dari kamar lift, tadinya Yo ingin langsung menuju ke arah teman-temannya untuk bergabung. Tapi sialnya, dari kejauhan, tampak 3 unit mobil melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Beruntung bagi Yo, karena cepat menghindar dengan membuang diri ke samping lalu bergulingan di tanah berumput halus di bagian kiri kampus tersebut. Sambil berusaha untuk duduk, Yo kini melihat 3 unit mobil itu mengelilingi dirinya sambil menekan gas sehingga suara dari ketiga mobil itu pun sangat memekakkan telinga. Beberapa mahasiswa yang melihat kejadian itu hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa berani ikut campur. Ada yang melihat dengan tatapan biasa-biasa saja, ada yang melihat dengan tatapan iba, namun ada pula yang melihat dengan senyuman puas. Bagi mereka, mahasiswa miskin memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Setelah puas mengelilingi Yo yang terduduk di tanah, akhirnya 3 unit mobil sport itu pun berhenti. Kemudian, dari salam keluarlah 3 orang pemuda didampingi dengan 3 orang gadis. Yo kenal salah satu dari ketiga pemuda itu yang tidak lain adalah Duff Clifford. Hahaha, ternyata panjang juga nafasmu ya Yo. Aku kira kau akan berjalan dengan menggunakan tongkat seperti 2 sahabat badutmu itu. Ternyata kau sedikit pun tidak mengalami cedera. Hebat, puji Duff Clifford sambil mencibir. Bibirnya memuji. Namun hatinya merasakan kecewa karena Yo terlihat sehat walafiat walaupun tadi malam telah dikeroyok oleh orang-orang suruhannya. Apa maksudmu dengan cara begini, Duff? Tanya Yo sambil berusaha untuk bangkit. Tetap diam di tempatmu Yo. Atau aku akan menghajarmu di sini. Ancam Duff yang membuat Yo batal untuk berdiri. Katakan saja apa yang kau inginkan dariku, Duff. Ada beberapa hal yang harus kau lakukan jika tidak ingin mendapatkan hukuman dariku. Pertama, jauhi Naomi. Yang kedua, jauhi juga Ruby. Karena kedua gadis itu adalah targetku. Dan yang terakhir, jangan pernah berada di hadapanku. Karena aku tidak akan segan-segan memberikan memo agar ku dikeluarkan dari kampus ini. Mengerti? Bentak Duff Clifford. Sementara itu, kedua sahabatnya yang lain hanya tersenyum saja melihat Yo seperti sangat tertekan dan tidak memiliki pilihan lain selain mengiyakan perkataan dari Duff. Jangan terlalu lama menjawab, Yo. Katakan saja apakah kau menolak atau menerima. Jika tidak, ku hajar kau sekarang juga. Bentak salah seorang dari teman Duff. Ternyata kau sudah gatal tangan, Bernard. Apakah kau ingin menghajar anak jin ini? Tanya Duff.
Dia mengatakan Yo anak jin berdasarkan ketika pertama kali masuk kuliah dan dikerjai oleh para senior. Karena, ketika itu, Yo harus mengalungkan sebuah kertas tebal di lehernya dengan tulisan, anak jin. Apakah aku harus menghina diriku sendiri dengan menjatuhkan tangan kasar kepada sampah seperti ini? Tanya Bernard Shaw dengan laga angkuh. Baiklah. Aku tidak ingin tindakan ini menjadi tontonan mahasiswa yang lain. Sekali lagi aku peringatkan, jangan dekat dengan kedua gadis yang aku sebutkan tadi. Atau kau akan menyesal karena pernah kuliah di kampus ini. Selesai berbicara dengan penuh ancaman, Duff Clifford dan kedua sahabatnya yaitu Bernard dan Raymond pun memasuki mobil mereka. Setelah puas mengasap-asapi Yo dengan knalpot blong di mobil mereka, ketiga unit mobil itu pun bergerak pergi menuju ke gerbang kampus kemudian hilang dari pandangan. Joa hanya bisa mendengus dan mulai bangkit berdiri. Setelah menepuk-nepuk bagian belakang celananya, dia lalu berjalan untuk menuju ke gerbang kampus dan di sana, tampak Tai dan Silas sudah menunggu. Kau tidak apa-apa Yo? Tanya Silas dan Tai. Aku tidak apa-apa, jawab Yo singkat. Maafkan kami karena tidak bisa membantu. Kau lihat sendiri kan keadaan kami seperti apa. Tidak masalah, Tai, dan kau Silas. Memang lebih baik kalian berdua tidak ikut campur. Karena, itu akan memberatkan bagi kalian, jawab Yo yang memang tidak ingin kedua sahabatnya itu terlibat. Baru saja mereka ingin pergi meninggalkan gerbang kampus itu, tiba-tiba di udara tampak puluhan helikopter menderu di udara dan langsung melintas di atas mereka dengan suara memekakkan telinga. Kejadian ini bisa dikatakan baru kali ini terjadi di Quantum City ini. Di mana, ada banyak helikopter membelah langit Quantum City ini dalam waktu bersamaan. Semua orang baik itu mahasiswa, para sopir pengguna jalan raya, dan pejalan kaki masing-masing mendongak ke atas untuk melihat kejadian itu. Hei lihat itu. Mungkin ada ratusan helikopter membela angkasa Quantum City ini. Kata mereka. Kontan saja jalanan menjadi macet karena banyak dari mereka menghentikan kendaraan mereka hanya demi melihat ke atas. Demi Tuhan. Kekuatan seperti apa yang bisa memobilisasi ratusan helikopter ini untuk datang ke kota kecil seperti Quantum City ini? Hei! Mengapa kau heran? Coba lihat. Rombongan helikopter itu kan mengarah ke Highland Park. Kau kan tahu siapa pemilik Quantum Entertainment? Kata salah seorang yang menjawab perkataan orang tadi. Apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Besar Jerry William dari Star Hill itu? Semua orang kini saling berspekulasi menurut pemikiran mereka sendiri. Sementara itu, helikopter tadi memang sedang menuju ke arah Highland Park. Di mana, di sana berdiri villa-villa top dan puluhan pusat hiburan yang menyediakan segala jenis hiburan. Namun, hanya orang-orang berduit saja yang bisa datang ke sana. Terlebih lagi Classic Mansion. Sebuah bangunan mewah nan megah dan jika kita berada di rooftop bangunan itu, terasa bagaikan berada di atas sungai. Lantai pada rooftop itu didesain sedemikian rupa dengan segala kemewahannya. Bahkan, konon katanya ada sungai buatan di atas bangunan tersebut dengan aliran airnya dikendalikan oleh tenaga listrik. Tai dan Silas tampak memijit-mijit tengkuknya yang terasa penat karena terlalu asyik mendongak. Sampai-sampai dia lupa bahwa seekor lalat telah memasuki mulutnya. Apakah akan ada acara di Quantum Entertainment? Gumam Tai bertanya-tanya. Wah,
Kalau ada acara, pasti akan sangat meriah sekali, katanya lagi. Kau pernah ke Highland Park itu, Tai? Tanya Silas. Jangankan aku. Ayahku saja tidak pernah pergi ke sana, jawab Tai apa adanya. Suatu saat nanti kita akan ke sana. Kalian tunggulah waktunya tiba, kata Yo lalu bergegas mengajak kedua sahabatnya itu untuk pergi. Kemana kita, Yo? Tanya Silas. Ke kafe. Apa kau tidak mau ikut? Mumpung gratis. Ajak Yo sambil tersenyum. Asalkan gratis, kau tidak perlu menawarkan dua kali, Yo. Aku sama sekali tidak menolak, jawab Silas pula sambil membasahi bibirnya dengan lidah. Hahaha, kau itu apa? Taunya gratis terus, kata Tai sambil mendorong pundak Silas. Ayo, aku haus setelah cukup lama meredam kemarahan. Kata Yo lalu berjalan mendahului sahabatnya itu. Dengan dibantu tongkat, Silas dan Tai pun segera menyusul Yo yang telah mendahului. Biarkan saja jalan tertingkat-tingkat. Asalkan itu gratis, sikat sajalah. Like-mu, penyemangatku. Bersambung. Episode sebelumnya, tugas Tuan Baron dan Black. Episode berikutnya, Kryptonite Club. Yo, William. Kryptonite Club. Kryptonite Club. Kryptonite Club, ada sebuah tempat hiburan malam yang tidak jauh dari kawasan perumahan elit di Quantum City ini. Di Kryptonite Club inilah tempat nongkrongnya orang-orang yang menamakan diri mereka adalah kelompok geng Krypton, atau kepanjangannya adalah Kryptonite. Yo, yang telah mendapat laporan dari orang-orang suruhan Tuan Baron untuk mengintai pergerakan kelompok preman ini hanya tinggal menunggu malam saja untuk keluar dari asrama dan membuat perhitungan dengan anggota kelompok ini. Dia telah merasa diganggu. Asalkan itu adalah kelompok Krypton, maka dia akan membantainya. Setelah memasukkan beberapa butir bola besi ke dalam saku celana dan senjata rencong pusaka pemberian kakek Tengku Mahmud di pinggangnya, Yo pun langsung keluar dari asrama dengan cara menyelinap. Setelah memanjat tembok asrama, Yo pun akhirnya tiba di luar tembok bangunan itu. Sejenak dia berhenti, lalu memakai penutup wajahnya dengan masker bergambar kucing. Eagle, aku sudah berada di pinggir tembok asrama. Segera jemput aku. Perintah Yo melalui pesan suara di aplikasi WhatsApp. Segera, Tuan Muda. Jawab Eagle yang memang telah standby tidak jauh dari asrama tersebut. Tak lama setelah itu, satu unit mobil pun berhenti di pinggir jalan dan seorang lelaki berbadan tegap tinggi tampak keluar dan membukakan pintu bagian penumpang. Entah kapan tepatnya, hanya ada suara angin bersiul, tahu-tahu, Yo sudah berada di belakang lelaki besar itu. Heh! Eagle berseru sambil mengusap dadanya menahan keterkejutan. Mengapa, Eagle? Kau terkejut? Tanya Yo. Nyaris saja jantungku copot, Tuan Muda, ujar Eagle pucat. Pantas kalian di sini selalu ditekan oleh keluarga Clifford. Ternyata badan saja kalian ini yang besar. Ketika aku berada di sini, jangan tunjukkan sifat penakut kalian. Aku tidak suka itu, kata Yo lalu memasuki mobil dan duduk di kursi bagian penumpang. Apakah kita akan berangkat ke Kryptonite Club itu, Tuan Muda? Tanya Eagle meyakinkan dirinya sendiri. Dia jelas tahu maksud dan tujuan Yo menyuruh dirinya untuk mengantar pemuda itu ke klub elit di bagian kawasan perumahan elit di Quantum City ini. Pasti, Yo ini akan membuat keributan.
Yang dia sangsikan adalah, mereka hanya berdua. Sedangkan yang akan didatangi adalah sarang macan. Jalan saja, Eagle. Jika kau takut, biar aku yang akan maju sendirian. Tapi, Tuan Muda, mengapa hanya berdua? Kita memiliki ratusan orang. Apalagi, pasukan Tiger Sham telah tiba sore tadi di Highland Park. Kita bisa memberantas mereka sampai ke akar-akarnya, kata Eagle memberikan usulan. Jalan saja, Eagle. Apakah kau masih sayang dengan pekerjaanmu di Luxury Clubs? Baik. Baiklah, Tuan Muda. Mendadak kerongkongan Eagle panas mendengar ancaman bernada dingin dari Tuan Mudanya itu. Tanpa banyak berkata-kata lagi, Eagle langsung saja melajukan kendaraannya menuju Quantum Housing Area. Tiba di sana, dia langsung berbelok ke kanan menuju sebuah pemukiman elit. Tidak sampai 60 menit, mereka telah tiba di pinggiran kawasan perumahan elit itu. Lalu, Eagle pun memperlahankan laju mobilnya. Tuan Muda, ini adalah kawasan perumahan elit di Quantum City ini. Ada beberapa keluarga besar yang menetap di sini. Para pejabat dan orang-orang berpangkat juga menetap di sini, kata Eagle menjelaskan. Memang sangat bagus sekali tata letak perumahan di sini. Berada di atas bukit yang tidak terlalu tinggi. Setidaknya, andai ada banjir, kawasan perumahan elit ini tidak akan terendam air, kata Yo sambil melihat-lihat ke sekelilingnya. Eagle, di mana letak Kryptonite Club itu? Tanya Yo kemudian. 500 meter dari sini, Tuan Muda. Apa kau yakin bahwa para penjaga di pintu klub itu adalah anggota geng itu? Tanya Yo. Dia harus memastikan agar tidak salah dalam menjatuhkan tangan kasarnya. 1000% benar, Tuan Muda. Walaupun tidak pernah bergabung dan seperti ada batas antara kami dengan mereka, namun, saya tahu jelas tentang mereka itu. Mereka memiliki seorang ketua bernama Hugo Rhinoceros, jawab Eagle. Harusnya kau yang menyandang nama itu, kata Yo sambil tersenyum. Namun, karena dia memakai masker, Eagle tidak tahu bahwa Tuan Mudanya itu sedang tersenyum. Hehehe. Dia bahkan lebih besar dari saya, Tuan Muda. Wah, pasti kekuatannya besar sekali. Tanya Yo. Begitulah. Ketika dia sudah turun tangan, maka segala cara akan dia lakukan untuk mengintimidasi targetnya. Hugo Rhinoceros inilah andalah Tuan Clifford untuk memerangi lawan-lawan bisnisnya. Salah dua korbannya adalah Tuan Baron dan Xavier. Kita lihat saja. Apakah dia bisa mengintimidasiku selama berada di Quantum City ini? Ujar Yo. Dia tidak peduli seperti apapun lawannya. Ketika dia sudah diganggu, tunggu saja pembalasannya. 200 meter menuju gedung yang tampak gemerlapan oleh lampu-lampu beraneka warna, Yo pun meminta Eagle untuk berhenti di tempat yang agak sunyi serta berpesan agar Eagle bersiap-siap. Putar mobil ini menuju jalan kembali. Kau jangan kemana-mana dan tunggu aku. Jangan tertidur. Karena, ketika aku nanti melarikan diri, kau harus sudah siap dengan mobilmu. Lalu, kita akan kembali ke Quantum Entertainment. Baik, Tuan Muda, kata Eagle. Saat ini dia sungguh sangat ketakutan. Bukan takut terhadap dirinya andai terjadi apa-apa. Melainkan, yang dia takutkan adalah, Yo William ini yang kenapa-napa. Bisa dipancung batang lehernya oleh Tuan Baron. Apalagi di Highland Park kini telah hadir seorang yang dia takuti yaitu,
Harry. Yo, dengan tenang berjalan menuju ke pintu masuk bangunan megah dan gemerlap itu. Tiba di pintu, dia segera dicegat oleh 4 orang pengawal yang memang bertugas berjaga-jaga di depan. "Halo anak muda, apa yang kau lakukan di sini?" tanya lelaki hitam berbadan tegap itu. "Aku kemari ingin mencari masalah," ujar Yo sedikit pun tidak bergeming. "Anak muda, di sini bukan tempat bercanda. Pulanglah nak. Kau harus belajar agar menjadi orang yang berguna. Tempat ini tidak menerima kedatangan orang yang berusia di bawah 25 tahun. Sudah aku katakan bahwa aku kemari ingin mencari masalah. Karena semalam ada orang-orang kalian yang dikirim oleh Duff Clifford untuk mencegat mobil 3 orang pemuda yang baru kembali dari menghadiri acara ulang tahun sahabatnya. Mereka mengaku bahwa mereka beralas dari Kryptonite. Jadi, aku sengaja datang kemari untuk mencari orang itu," kata Yo tanpa menyembunyikan maksud kedatangannya. "Hahaha. Orang-orang yang telah menjadi target oleh kelompok kami biasanya tidak akan memiliki keberanian untuk membalas." "Itu bukan aku," bentak Yo memotong perkataan lelaki tadi. "Kurang ajar sekali kau akan muda," kata lelaki itu sambil mengayunkan tangannya dengan maksud hendak menamparkan kepala Yo. Krak! Au! Terdengar suara tulang patah diiringi suara teriakan seperti seekor serigala dari lelaki yang mencoba memberikan tamparan kepada Yo barusan. Bersambung. Episode sebelumnya. Yo diganggu lagi. Episode berikutnya. Aksi pertama Yo menelan korban. Yo William. Aksi pertama Yo menelan korban. Ketiga orang yang sejak tadi hanya diam saja menjadi terkejut ketika temannya yang mencoba memberikan tamparan ke arah kepala Yo tadi berteriak kesakitan sambil memegangi tangannya yang sudah bengkok. "Kurang ajar," kata lelaki yang satunya lagi lalu bergerak untuk menyerang Yo. Namun, baru satu langkah dia bergerak, sebutir bola besi dengan telak telah menghantam mata kirinya hingga mengeluarkan darah. "Mataku! Mataku buta! Mataku!" kata lelaki itu panik sambil mendekap matanya dengan tangan. Tampak darah segar terus menetes di antara sela-sela jari lelaki tadi. Dia saat ini sama sekali tidak memperdulikan lagi lawannya. Dia hanya bisa jatuh terduduk di samping pintu besar Kryptonite Club, itu sambil terus meraung-raung seperti beruang terluka. Tanpa menunggu lagi, Yo langsung mengirimkan tendangan kilat ke arah salah satu dari dua lelaki yang mematung seperti tergamam dengan kejadian yang begitu cepat. Begitu tendangan kaki kanan Yo hinggap dengan telak di bagian samping leher lelaki yang tampak linglung itu, seketika itu juga terdengar bunyi bergedebuk laksana sekarung beras. Buk! Ngek! Lelaki itu telah hilang kesadarannya alias pingsan. Tidak sampai 10 menit, telah 3 orang lelaki berbadan tegap yang tumbang di tangan Yo. Hal ini membuat seorang lagi langsung tersadar dan dengan cepat membalikkan badannya kemudian lari pontang-panting ke dalam bangunan itu. Yo tidak lagi menunggu serangan. Dia segera mencabut rencong pusaka pemberian dari kakek Tengku Mahmud sembari berkata, "Sudah lama kau tidak mandi darah. Ayo nikmati darah segar," kata Yo sambil terus melewati lorong menuju ke sebuah aula di mana di sana dia melihat puluhan lelaki sedang menikmati pesta di lantai dasar bangunan klub itu. Itu dia orangnya. Itu dia.
tunjuk lelaki yang tadi sempat melarikan diri. Melihat wajah lelaki itu, Yo pun teringat bahwa 10 orang dari mereka adalah orang-orang yang telah mengeroyok dirinya dan kedua sahabatnya semalam. "Apa kau masih mengenalku?" tanya Yo sambil membuka masker bergambar kucing hitam yang dia kenakan, kemudian cepat-cepat mengenakannya kembali. "Kurang ajar. Bosan hidup kau rupanya. Serang," kata lelaki itu sambil melemparkan kursi yang dia duduki ke arah Yo. Yo hanya menghindari dengan sedikit berkelit. Lalu, dia pun kehilangan kesadarannya ketika rencong yang berada di genggaman tangannya bergerak ke sana kemari. Seperti dibetot kekuatan besar yang sangat sulit untuk dia kendalikan, Yo hanya mengikuti saja kemana arah rencong tersebut menarik tangannya. Keras. Arf. Satu orang tumbang sambil memegangi lehernya. Namun anehnya, tidak setetes darah pun yang keluar dari bekas tebasan rencong pusaka tersebut. "Mati kalian semua," kata Yo dengan mata yang tiba-tiba seperti menyala dan kembali berkelebat menyerang. "Us. Bet. Set. Mak. Mati anakmu mak," teriak seorang lelaki yang tertancap rencong di dadanya. Tidak sampai 20 menit, tidak seorang pun yang selamat di ruangan itu. Dengan tangan gemetaran, Yo kembali memasukkan rencong pusakanya ke dalam sarungnya lalu segera berlari meninggalkan ruangan itu ketika dia mendengar suara gaduh dari lantai 2. "Celaka kalau aku masih di sini sedangkan mereka terlalu ramai," kata Yo dalam hati. Sebelum benar-benar meninggalkan bangunan itu, dia berhenti di dekat seorang lelaki yang tadi dia patahkan tangannya. Dengan lagak tengilnya, Yo menamparkan tangan lelaki yang masih merintih tadi sehingga rintihan lelaki itu kembali berubah menjadi jeritan. "Sampaikan kepada majikanmu. Lain kali, hati-hati dalam memilih lawan," kata Yo lalu segera berlari cepat di balik gang kemudian berbelok ke kanan di mana Eagle sedang menunggunya. "Ayo cepat, Eagle. Mereka sedang mengejarku," kata Yo memerintahkan agar Eagle segera mengemudikan kendaraan mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Mendengar bahwa ada yang mengejar mereka, tanpa babi bu lagi, Eagle yang sudah gemetaran langsung tancap gas menuju Quantum Entertainment Highland Park. Tepat sekitar pukul 11 malam, mobil yang dikendarai oleh Eagle dan Yo pun akhirnya tiba juga di Highland Park. Ternyata di sana telah menunggu beberapa orang termasuk Tuan Baron, Xavier dan Harry. Kecuali Harry, yang lain tampak jelas di wajah mereka terpancar raut kekhawatiran. Bagaimana tidak khawatir? Keselamatan Yo berada dalam tanggung jawab mereka. Tuan besar mereka, yaitu Jerry William telah mengamanahkan bahwa Yo harus dijaga oleh mereka. Sedangkan di sini, Yo sama sekali tidak suka untuk dikawal. Hal inilah yang membuat Tuan Baron seperti menggenggam bara api di tangannya. Kekhawatiran di wajah Tuan Baron berangsur sirna ketika Eagle membuka pintu mobil di bagian penumpang, dan tampak Yo keluar dengan wajah berkeringat. Baru beberapa langkah Yo meninggalkan mobil, dari arah dalam, keluar 4 orang gadis cantik sambil membawakan sapu tangan. Ketika keempat gadis itu tiba di depan Yo, mereka langsung membungkuk hormat lalu menyeka keringat di dahi dan wajah Yo dengan lembut dan penuh perhatian. "Bagaimana, Ketua?" tanya Harry begitu Yo telah berada di depannya. "Mereka terlalu ramai. Aku tidak sanggup menyingkirkan mereka semua. Namun, untuk sebuah kolam, mereka telah kuaduk dan mungkin sebagian telah mabuk,
jawab Yo sambil memberikan sapu tangan kembali kepada pemiliknya. Apakah Anda membunuh, Ketua? Tanya Harry. Lebih 20 orang yang menjadi korbanku. Tuan Muda. Apakah Anda membunuh ke-20 orang itu sendirian? Tanya Tuan Baron tidak percaya. Jika kau pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang dikirim oleh keluarga Miller ke Indonesia untuk membunuhku dan mereka pulang tinggal nama, dan mati tanpa kubur, maka kau tidak perlu heran. Aku hanya butuh kata alasan. Jika alasanku cukup, mencabut nyawa orang bukan hal yang sulit bagiku, kata Yo. Merinding juga buku Roma Tuan Baron dan Xavier mendengar perkataan Yo ini. Ternyata kabar itu bukan isapan jempol belaka, pikirnya dalam hati. Mulai saat ini, jangan ada pergerakan dulu. Selagi mereka tidak mengusik orang-orang yang terdekat denganku, maka aku tidak ingin membuat masalah. Tugas orang-orang Tiger Sham di Highland Park ini untuk sementara adalah berlatih, menjaga keamanan dan mempelajari keadaan. Kapan waktunya tiba, langsung bergerak. Tentunya Paman Harry tahu maksudku, bukan? Tanya Yo. Saya tahu, Ketua. Anda tidak perlu khawatir. Urusan seperti ini adalah makanan ringan bagi kami. Clifford terlalu kecil, katanya sambil tersenyum meremehkan. R4. Siapkan kamar untukku. Aku akan beristirahat di sini. Besok mungkin aku akan mendapat hukuman dari kepala asrama. Pasti besok entah tugas apa yang akan dia timpakan kepadaku, kata Yo seperti mengeluh. Jika begitu, saya akan memberikan peringatan kepada kepala asrama itu, Tuan Muda, kata Tuan Baron. Spontan Yo melambaikan tangannya. Jangan, Tuan Baron. Masalah itu biarkan saja berlalu secara alami. Di sini aku adalah Tuan Muda. Di kampus aku adalah mahasiswa. Jangan dicampur adukan. Kata Yo menolak bantuan dari Tuan Baron. Bagaimana baiknya menurut Anda sajalah. Kata Tuan Baron pasrah. Bersambung. Episode sebelumnya. Kryptonite Club. Episode berikutnya. Hugo Rhinoceros. Yo William. Hugo Rhinoceros. Subuh menjelang pagi itu, di bangunan pusat hiburan Kryptonite puluhan mobil mewah tampak terparkir di depan bangunan mewah tersebut. Kurang lebih ada 30-40 kendaraan yang terparkir di sana. Kabar yang mereka terima dari orang-orang kelompok Krypton itu mengatakan bahwa telah terjadi kekacauan di pusat hiburan itu. Setelah mendapat kabar tersebut, bos dari pusat hiburan dan juga wakilnya segera datang ke tempat kejadian untuk memastikan apakah kabar tersebut benar adanya. Kini dari dalam mobil yang paling tengah, tampak seorang lelaki berpakaian putih dengan tubuh besar dan tinggi keluar dengan didampingi oleh seorang lagi lelaki mengenakan jas berwarna coklat dengan penampilan dan raut wajah yang sangat sangar. Kedua orang inilah yang disebut sebagai pengendali pusat hiburan itu, sekaligus kepala pentolan dari Kryptonite Gang. Yaitu, Hugo Rhinoceros dan Zarko Marco Tobacho Branco de Francisco. Panjang sekali nama orang ini. Namun disingkat menjadi Zarko saja. Memasuki lorong menuju salah satu aula di lantai pertama itu, Hugo Rhinoceros melihat 3 orang lelaki bertubuh tegap merintih menahan sakit. Ada yang memegang tangannya yang patah. Ada yang mendekap matanya yang buta, ada pula yang memegang kantong menyannya yang pecah. Komplitlah penderitaan ketiga orang bertubuh badak tersebut.
Apa yang terjadi dengan kalian? Hah? Dasar badak mandul yang gundul dan amburadul. Bentak Huge Rhinoceros bertanya kepada ketiga orang yang sedang merintih tersebut. Seorang pemuda, bos. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba badai menerpa. Maksud saya, tiba-tiba anak muda itu menyerang kami. Dia mematahkan tangan saya, membuat buta mata rekan saya dan membuat pecah kantong harta karun sahabat saya yang satunya lagi, jawab lelaki yang patah tangannya itu. Mati saja kalian ini sekalian. Hidup pun menyusahkan orang saja, bentak Zarko marah. Ada bos. Ada yang mati. Malah banyak, jawab lelaki itu lagi dengan keluguan yang sangat hakiki. Kambuh darah tinggiku jika begini. Ayo lihat apa yang terjadi. Ajak Huge Rhinoceros mendahului yang lainnya. Mereka lalu mengikuti bos besar dengan badan yang memang besar itu menuju ke bagian lainnya dari bangunan yang terletak di lantai dasar bangunan tersebut. Begitu mereka tiba, tampaklah keadaan di ruangan itu seperti kapal pecah yang dihantam badai. Semuanya centang perenang. Mayat anak-anak buahnya tergeletak di sana-sini dengan darah walaupun sedikit, namun jelas tampak berwarna hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang berani bermain-main denganku? Hah? Panggil yang lainnya. Aku butuh penjelasan. Bentak lelaki berpakaian putih tersebut. Puluhan bahkan ratusan orang tampak berdatangan ke dalam ruangan itu dengan kepala tertunduk. Jelaskan kepadaku apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa ada seseorang yang membuat kekacauan di tempatku bisa keluar secara hidup-hidup? Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Semuanya hanya menunduk ketakutan mendengar bentakan dari bos mereka. Mengapa kalian mendadak bisu? Ayo katakan kepadaku. Kejadiannya begitu cepat, bos. Kami bahkan tidak mendengar apapun. Karena, ketika kami turun ke lantai bawah ini, semuanya sudah tergeletak tanpa nyawa. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan dari bos mereka itu. Puluhan tahun pusat hiburan Kryptonite ini berdiri, belum pernah sekalipun ada yang berani membuat keributan. Tapi kali ini bukan hanya keributan, tapi pembunuhan, kata lelaki itu lagi dengan geram. Kalian semua, bereskan mayat-mayat ini, lalu tutup mulut kalian. Aku tidak ingin ada pihak dari kepolisian yang mengetahui masalah ini. Ayo, kalian tunggu apa lagi? Apa kalian ingin menjadi salah satu dari mayat ini? Baik bos, Zarko, kata mereka. Lalu semuanya bergegas menggotong tubuh tanpa nyawa itu menuju ke bagian belakang bangunan tersebut. Mari Tuan Huge. Kita harus melihat rekaman CCTV. Aku ingin melihat seperti apa wajah orang yang berani membuat keributan di tempat kita ini, ajak Zarko kepada Huge Rhinoceros. Mereka beramai-ramai lalu menuju ke lantai atas untuk menemui petugas penjaga CCTV. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat seorang lelaki terduduk di kursi sambil mendengkur tertidur. Kurang ajar. Pantas saja kejadian yang merenggut banyak nyawa anak buahku tidak ketahuan. Ternyata sialan ini tertidur, kata Huge Rhinoceros lalu segera mengambil walkie-talkie kemudian menghempaskannya di atas kepala lelaki yang sedang tertidur pulas itu. Prak! Wadaw! Spontan lelaki tadi terbangun sambil memegangi kepalanya yang telah benjut sebesar telur puyuh. Hormat untuk bos besar. Kata lelaki itu segera bangun dan membungkuk sambil memegangi kepalanya.
Bangsat kau. Minggir sana. Kata Hugo Rhinoceros sambil mendorong tubuh lelaki itu hingga terjajar ke belakang. Setelah puas memaki penjaga di ruangan itu, kini Hugo Rhinoceros melihat Zarko sedang mengotak-atik komputer, lalu mereka kini fokus melihat adegan beberapa jam yang lalu. Di layar monitor, kini terlihat seorang lelaki berpakaian hitam mengenakan masker dan jaket hoodie berjalan melenggang menuju ke pintu masuk bangunan tersebut. Entah apa yang mereka bicarakan, tiba-tiba saja terjadi perkelahian yang membuat 3 dari 4 penjaga pintu itu tergeletak di lantai. Setelah itu, dari layar monitor lainnya, kini tampak pemuda tadi seperti terlibat dialog dengan beberapa orang yang berada di ruangan itu. Lalu, tampak pemuda itu menanggalkan maskernya sebentar. Zarko tampak menghentikan video tersebut kemudian meng-zoom wajah pemuda itu. Namun, karena keadaan suasananya memang sangat remang, wajah orang itu sama sekali tidak kelihatan. Adegan selanjutnya, pemuda itu tampak kesurupan menyerang siapa saja yang berada di hadapannya. Satu persatu dari orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka adalah kelompok Kriten itu terjerembab ke lantai dan meregang nyawa. Puas membantai hingga tidak ada satupun lagi yang tersisa, pemuda itu dengan gerakan yang sangat cepat segera berbalik kemudian kabur meninggalkan ruangan itu. Bajingan. Siapa sebenarnya pemuda itu? Gerakannya begitu lincah dan gesit sekali, maki Hugo Rhinoceros dengan segudang pertanyaan. Entahlah, Tuan. Tapi, berani sekali dia. Aku sangat penasaran. Apakah ini ada hubungannya dengan orang-orang dari Quantum Entertainment? Tanya Zarko. Tidak mungkin. Selama ini kita tidak pernah saling usik. Apa alasan mereka untuk mengusik kita? Apakah ini ada hubungannya dengan puluhan helikopter yang datang ke Highland Park? Tanya Zarko lagi. Masalahnya apa? Selain kita tidak punya bukti bahwa ini adalah pekerjaan mereka, kita juga selama ini tidak pernah bersengketa dengan mereka. Lalu, apa alasan mereka untuk menyerang kita? Orang ini tampaknya masih sangat muda. Aku menduga bahwa ini ada unsur balas dendam. Mungkin orang-orang kita ada mengganggu dirinya lalu dia membalas perbuatan tersebut. Bisa saja dugaanku ini benar, kata Hugo Rhinoceros. Kita harus berhati-hati, Tuan. Kemungkinan ini hanya awal mula saja. Makanya kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Benar katamu, Zarko. Setelah mayat-mayat itu kita bereskan, kita akan melakukan pertemuan dengan Tuan Clifford bagi membahas semua kejadian ini. Bersambung. Episode sebelumnya. Aksi pertama Yo menelan korban. Episode berikutnya, Tuan Clifford.